Cepat selesaikan pertandingan ini. Beri dia satu pukulan saja. Sebentar lagi pertandingan akan berakhir. Sulit bagiku untuk membongkar pertahanan Raden Arjuna. Sesuai peraturan, adu tanding tidak dapat dilanjutkan karena matahari sudah terbenam. Jika tujuan pertandingan ini untuk mencari murid utama Sokalima, maka pertandingan ini sudah selesai. Yang bisa menolong adalah saudaramu, tapi mereka jauh di Mandura. Ikutlah bersamaku, Cahyo. Aku akan tetap meminta mereka kembali ke Hastinapura dengan cara apapun. Dan kalau memang itu terjadi, berarti Kunti sudah tidak memiliki rasa malu menjilat ludahnya sendiri. Kenapa kalian terburu-buru? Singgahlah dulu di sini beberapa saat. Mohon ampun, Wak Prabu. Kami khawatir. Kanjeng Ibu mencemaskan keadaan kami. Kami harus segera kembali. Lagi pula, tidak ada alasan bagi kami untuk tinggal lebih lama di sini. Kami mohon pamit, Wak Prabu. Baiklah. Aku mengerti. Sampaikan salam sejahteraku pada ibu dan saudara kalian. Dan kalian segeralah kembali pada saat pendidikan di Sokalima dimulai. Sendiko Sedawu, Wak Prabu. Watak Kunti yang keras pada pendirian benar-benar menurun pada putra-putranya. Apa yang sebenarnya Patih Sekuni inginkan? Resi Durna, bukan permintaan yang rumit. Yang aku minta kepada Resi menunda kembali pemanggilan para Pandawa. Kenapa? Ini demi kepentingan keponakan-keponakanku, Resi. Resi Durna tentu sudah tahu betapa aku sangat menyayangi keponakan-keponakanku, Resi. Paman mana yang rela melihat keponakan-keponakan tercintanya kalah di depan mata, Resi? Pucuk dicinta ulang tiba. Aku bisa memanfaatkan Patih Sengkuru untuk kepentingan. Aku harus tetap menjaga kewibawaanku. Resi, apakah Resi bersedia? Kalau itu aku lakukan, di mana keadilanku sebagai seorang guru Patih Sengkuru? Resi Durna, yang aku perlukan, Resi menunda kembali pemanggilan para Pandawa sampai para Kurawa menguasai sebagian kanuragan, Resi. Baiklah Patih Sengkuni, aku bersedia melatih para Kurawa terlebih dahulu, sembari menunggu para Pandawa tiba. Terima kasih, Resi. Terima kasih. Kalau begitu,
Aku mohon pamit. Sebenarnya, aku pun akan menunda pemanggilan itu dengan segala cara. Kalau tidak, sulit untukku menggunakan pasukan Kurawa untuk menyerang kerajaan Pancang. Maharsi Bisma, apa yang harus kita lakukan? Apa maksud Nanda Prabu? Pertandingan yang berakhir imbang ternyata tidak cukup membuat alasan agar Rai Kunti dan putra-putranya kembali ke Hastinapura. Istriku Gendari akan merendahkan mereka jika mereka harus kembali ke Hastinapura. Maaf Kang Mas. Hal ini juga yang mengganggu pikiran saya. Maharsi, apakah Maharsi memiliki jalan keluar agar Rai Kunti dan para Pandawa bisa kembali ke Hastinapura tanpa kehilangan muka? Nanda Prabu, akan saya cari jalan keluarnya. Doro Putri, sebaiknya kita segera pulang ke istana. Kang Mas Gusti Baladewa sangat mengkhawatirkan keselamatan Doro Putri. Tapi Mbomban, aku masih ingin berada di sini. Doro Putri, sebenarnya ayah Anda Doro, Gusti Prabu Wasudewa, mengizinkan Doro berada di luar istana. Tapi perlu ditemani oleh Bu E dan Pak E. Benarkah? Benar Doro Putri, tapi tidak boleh lama. Karena kita harus segera pulang ke istana. Baiklah. Bu E, sebaiknya kita istirahat dulu. Besok kita akan antarkan keinginan Doro Putri. Iya Pak E. Doro Putri, sejak Doro Putri pergi meninggalkan kami di pondokan, Doro kehilangan arah dan tujuan. Hingga hutan belantara ini Doro telusuri, hingga kami pulang melapor keberadaan Doro. Sebenarnya, apa toh yang Doro cari? Raden, bolehkah aku tahu nama Raden? Namaku Permadi. Terima kasih, Raden Permadi. Doro, baru saja Doro menyebut nama Permadi. Siapa Ton Doro? Sebenarnya Pangerankah atau Brahmana? Sampai saat ini, aku tidak tahu dari mana dia berasal. Mbok, tolong jangan bilang siapa-siapa ya. Aku malu. Iya, Doro. Sebentar lagi, perguruan Sokalima ini akan kembali ramai dengan murid-muridku. Dengan begitu, tiba saatnya aku membalaskan dendamku terhadap Drupada. Sucitra, sahabat kecilku. Luar biasa. Luar biasa. Dengan waktu yang sangat singkat, kau sudah menjadi raja besar. Bahkan namamu
sudah menjadi Gusti Prabu Drupada. Aku rindu padamu, sahabatku. Tidak mungkin. Seorang raja besar seperti Yang Mulia Prabu Drupada punya teman yang tidak punya sopan santun. Maaf, ini hanya salah paham. Ayo, silakan duduk kembali. Ayo. Sucitra, aku ini sahabat kecilmu, Sucitra. Sahabat kecilmu. Tidak. Aku bukan sahabat. Aku yakin kamu pasti salah orang. Bahkan sama sekali aku tidak pernah bertemu dirimu. Sucitra, Sucitra, Sucitra. Kau ini sahabat kecilku, Sucitra. Tidak. Sucitra, kau memang sahabat yang buruk, Sucitra. Dengar, sama sekali aku tidak pernah punya teman seperti itu. Sekarang kamu tinggalkan istanaku. Pergi sana. Kedatanganku kemari hanya sebagai sahabat yang ingin membutuhkan pertolonganmu. Apa kau lupa? Kita pernah berjanji akan membagi dua apapun yang kita dapatkan, Sucitra. Kalau kedatangan kamu kemari untuk meminta sedekah, akan aku beri 10 ekor sapi. Sucitra, kau telah menyakiti hatiku. Prajurit, seret dia keluar. Keterlaluan, keterlaluan kamu, Sucitra. Kejadian ini tidak akan pernah aku lupakan. Kau akan menyesal, Sucitra. Prajurit, seret orang itu. Seret dia keluar. Sebentar lagi kau akan berlutut di depan kakiku. Panas sekali. Kau akan mampu mengurung Pancala dan membuat Drupada tidak berdaya. Romo Resi. Putraku Aswatama, kau baru sampai, Ger? Panah apa itu? Putraku, kenapa kau pulang tidak memberikan kabar? Romo, pusaka apa yang baru saja Romo tunjukkan? Apakah itu panah sengkali yang sedang dibicarakan banyak orang? Ya, panah yang kau lihat, Ger. Panah sengkali. Romo, apakah Raden Arjuna yang akan Romo pilih untuk mewarisi panah sengkali? Bukan dia, Ger. Aku? Romo tidak mungkin melanggar sumpah Romo sendiri. Jika kelak kau telah menjadi bangsawan, aku akan turunkan seluruh ilmu kesaktianku dan kau menjadi kesatria terhebat di kolong langit ini. Tampaknya dia belum yakin dengan kata-kata. Hormat kami, Kanjeng Ibu. Putra-putraku, Ibu lega kalian sudah pulang dan tidak kurang satu apapun. Berkat restu Kanjeng Ibu, kami semua selamat dari mara bahaya. Wak Prabu dan Eyang Bisma mengirimkan salam hormat untuk Kanjeng Ibu. Masuklah kalian. Nakula, Sadewa, terima kasih sudah menjaga Kanjeng Ibu. Sama-sama, Kamas. Kanjeng Ibu, aku minta maaf. Aku belum bisa memenangi pertandingan memanah. Ada seorang ksatria yang mampu mengimbangiku. Benar, Ibu. Namanya Basukarna. Basukarna.
Apakah ada yang sedang mengganggu pikiran Kanjeng Ibu? Tidak. Tidak, Ger. Putra-putraku, kalian tidak perlu kecewa. Mungkin Dewata Agung memang menghendaki kita untuk tinggal di Panggombakan. Tapi Kanjeng Ibu, pendidikan di Sokalima akan segera dimulai. Dan Guru Durna pasti akan memanggil kami berlima. Mohon maaf Kanjeng Ibu. Jika kami menjalani pendidikan di Sokalima, apakah Kanjeng Ibu berkenan untuk menyertai kami di Hastinapura? Kanjeng Ibu, jika Kanjeng Ibu tidak berkenan, kami akan turun keputusan Kanjeng Ibu. Tidak, Ger. Kalian harus melanjutkan pendidikan di Sokalima. Jadi, Kanjeng Ibu akan menyertai kami? Iya, Ger. Agar kalian bisa berlatih dengan tenang dan tidak perlu mencemaskan ibu. Sekarang, kalian istirahatlah. Ibu juga akan beristirahat. Sendiko dawuh Kanjeng Ibu. Namanya Basukarna. Apakah dia putraku? Maafkan ibu, nak. Ibu terpaksa harus menghanyutkanmu di sungai agar kamu cepat ditemukan orang lain untuk diasuh. Semua ini karena kesalahan ibu merapal mantra. Pun tahu kasih rasa sebelum waktunya, sehingga lahirlah kamu. Karna, Basukarna, ayo sudah waktunya makan. Boe sudah siapkan makanan kesukaan kamu. Apa mungkin suatu hari ibu bisa memulai kepalamu, nak? Ini kisah pahlawan anak manusia yang melawan angkara murka, Arjuna.
Hormat kami, Gusti Adipati. Bangunlah, Paman. Tidak, Gusti. Gusti Adipati adalah junjungan kami. Jadi kami tidak pantas mengangkat muka di hadapan Gusti Adipati. Paman-paman sekalian, saudara-saudaraku, kedudukanku di Kadipaten ini atas titah Raja Agung, Gusti Prabu Destarasa. Hidup Kadipaten Awangga. Saudara-saudaraku, mari kita bicarakan bersama. Saudara-saudaraku, aku ini manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Dukung aku dengan kebenaran dan tegur aku saat aku melakukan kesalahan. Semua ini masih seperti mimpi. Kemarin kita masih keluarga Sudra, tapi sekarang tiba-tiba kita menjadi keluarga bangsawan. Iya, Pak Nama putra kita bergema di Kadipaten ini. Benar, Bu. Keajaiban ini berkat dari Dewata Agung. Serasa baru kemarin terjadi, kita mendapatkannya. Dan kita beri nama. Pak putra kita dikasih nama siapa ya, Pak Melihat di telinganya ada tanda. Di saat kita memandikan kuda. Dewata telah mengabulkan doa kita untuk mempunyai bayi, Bu. Bu bagaimana kalau putra kita beri nama Basukarna? Basukarna? Iya, Bu. Karna artinya telinga. Sedangkan Basu adalah kejadian di saat kita menerima di sungai. Iya Pak Aku sangat setuju. Basukarna. Kalau begitu, kita restui putra kita dengan nama Basukarna. Dorna, mulailah pendidikan di Sokalima. Panggil seluruh Pandawa. Tentu Maharsi, aku akan memanggil secepatnya agar memulai pendidikan di Padepokan Sokalima. Saya pun sudah tidak sabar lagi untuk mengajar murid-murid saya yang cerdas-cerdas itu, Maharsi Bisma. Terima kasih. Saya mohon pamit. Maharsi Bisma, mereka tidak akan secepat itu kembali ke Sokalima. Tunggu sampai para Kurawa menyerbu Pancala. Pandawa sekarang berada di Panggombakan. Jadi, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menimba ilmu kepada Resi Dorna lebih awal. Paman, kenapa harus buru-buru? Iya, benar Paman. Diam kalian!
Apa yang dikatakan Paman Sengkuni itu benar. Kita baru saja dilepaskan dari rasa malu oleh sahabat kami. Dan kita tidak boleh seterusnya bergantung pada keberuntungan orang lain. Paman Sengkuni, kami berjanji akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk berlatih Paman, agar kemampuan kami bisa melebihi Pandawa. Ya, bagus, bagus keponakanku. Itu adalah watak kesatria sejati. Dia tidak akan pernah lengah dalam keadaan apapun. Ingat keponakanku, kemenangan ini adalah sesaat. Kalau kalian lengah, Paman yakin Pandawa pasti akan bangkit. Bukan tidak mungkin Pandawa akan menjatuhkan kalian dengan satu pukulan keponakanku. Paman yakin. Terima kasih Paman. Pesan itu akan selalu kuingat. Dimas Citraksa, perdalamlah ilmu panah dan pedang agar kamu bisa menandingi Sadewa. Baik, Kang Mas Duryudana. Kamu Dursasana, jurus gada dan tombakmu jangan sampai dikalahkan Yudhistira. Baik, Kang Mas. Kamu Citraksi, aku ingin sekali kamu bisa pastikan jurus lembingmu bisa mengalahkan Nakula. Baik, Kang Mas. Akan aku lakukan. Dan sahabatku Karna tentu saja bisa mengalahkan Arjuna. Satu lagi, Bima. Bima adalah bagianku. Cara-cara menyusup gelar perang Gelatik Nebah. Apa yang sedang direncanakan Guruddona? Hari ini, Raden sekalian akan berlatih untuk tujuan yang mulia. Yang akan kita hadapi, musuh yang tidak bermoral. Semangat juang, membela kebenaran adalah akhir tujuan kita. Aku harapkan kalian mau menjadi kaki tanganku untuk menghancurkan Drupada dari kerajaan Pancal. Apa? Jadi putra-putraku Kurawa hari ini sudah mulai berlatih. Ya, benar. Benar, Raka Prabu. Raden Duryudana beserta adik-adiknya sangat bersemangat sekali untuk meningkatkan kanuraganya. Aku senang sekali mendengarnya. Mereka sudah semakin dewasa, Rai. Semakin mengerti tanggung jawabnya sebagai ksatria. Sengkuni, apakah para Pandawa sudah dipanggil untuk turut serta? Mohon maaf, Maharesi Bisma. Sudah, Maharesi, sudah. Resi Durna sudah mengirim prajurit untuk memanggil para Pandawa. Tapi Patih Sengkuni,
Bukankah seharusnya pendidikan dimulai setelah seluruh murid tiba di Sokalima? Ya, kamu benar, Patih Widura. Tapi tampaknya mereka sudah sangat tidak sabar untuk memulai pendidikan. Dan mereka juga sudah lama menunggu kepulangan Resi Durna. Jadi, untuk apa ditunda lagi, Patih? Benar sekali, Dimas. Tidak ada salahnya memulai lebih awal. Itu pun hanya menunggu beberapa hari sambil menunggu kedatangan para Pandawa. Tidak biasanya para Kurawa begitu bersemangat untuk berlatih. Aku harus melihat keadaan mereka. Siap, lakukan. Sekarang lakukan. Totok ke titik pusat. Penyerangan Garuda Ngelayang. Mengapa Guru Dorna mengajarkan bentuk penyerbuan perang? Cara-cara menyusup gelar perang Gelatik Nebah. Apa yang sedang direncanakan Guru Dorna? Gelar perang di Radameta. Ada yang janggal dengan semua latihan ini. Sebaiknya aku harus melaporkan kepada Maharsi Bisma. Raden Duryodhana dan Raden sekalian, aku senang kalian berlatih dengan sungguh-sungguh. Besok, aku akan melanjutkan dengan bentuk yang lain. Ampun Gusti Prabu. Menurut pengamatan hamba, Resi Dorna tidak saja melatih ilmu kanuragan kepada para muridnya, melainkan juga mengajarkan gelar perang. Jika suatu kerajaan melatih para prajuritnya gelar perang, berarti mereka tengah merencanakan sesuatu untuk penyerangan ke kerajaan lain. Benar Gusti Prabu. Kalisandi, selidikilah keadaan di Sukalima. Cari tahu kerajaan mana yang akan mereka serang. Baik Gusti Prabu. Perintah Gusti Prabu akan hamba laksanakan. Hamba mohon diri. Prajurit, seret dia keluar. Keterlaluan kamu Sucitra. Kejadian ini tidak akan pernah aku lupakan. Kau akan menyesal Sucitra. Prajurit, seret orang itu. Seret dia keluar. Maaf Resi, kalau kedatanganku mengagetkan Resi. Ada keperluan apa Panji Segundi? Resi,
ada masalah dengan Pandawa, juga keponakan-keponakanku. Raka Prabu Desta Rastra memerintahkan Resi agar secepatnya memanggil para Pandawa. Tapi aku berpendapat lain, Resi. Maksud Patih Seguni? Bisakah Resi menunda kedatangan para Pandawa sampai keponakan-keponakanku memiliki kanuragan mumpuni, Resi? Bagus. Ini yang aku perlukan. Baiklah Patih Seguni. Aku akan melakukan. Tapi aku harus melibatkan nama Patih Seguni. Bagaimana caranya, Resi? Mari, aku jelaskan. Kayugung, sesuai angin. Benar Patih Seguni. Mintalah Arjuna dan Bima mencari kayu itu untuk membangun Sokoguru, padepokan Sokalima. Di mana kayu itu berada, Resi? Di puncak gunung Reksamoka. Gunung kematian para kesatria. Ya, baiklah. Aku mengerti, Resi, aku mengerti. Aku akan berangkat ke Panggompakan sekarang juga, Resi. Kalau begitu, aku mohon pamit, Resi. Arjuna dan Bima tidak akan menolak perintahku. Mereka pasti akan berangkat ke Gunung Reksamoka. Dengan begitu, Sengkuni akan berhutang budi padaku, yang ujungnya bisa aku manfaatkan untuk membantu kepentinganku. Doro sopo bakal mama, sopo ubet bakal kesrimpet, sopo salah bakal seleh, sopo temen bakal tinemu. Ke Gunung Reksamoka. Bukankah daerah itu terkenal dengan kematian para kesatria, juga tempat pembuangan para resi yang melanggar pesan para dewa?
Mohon maaf, Kang Mas Patih. Tolong sampaikan pada Resi Guru Dorna kalau aku tidak mengizinkan putra-putraku, Bima dan Arjuna, untuk mengikuti kehendaknya. Maaf, Ki Ajeng. Tugasku ke sini hanya untuk menyampaikan pesan. Masalah dilaksanakan atau tidak, itu juga terserah putra-putramu sendiri. Karena murid yang berbakti tidak akan pernah menolak perintah seorang guru. Dan wajib ditaati. Manusia kok licik sekali. Ngapa? Coba lihat. Betul. Ngomongannya halus, nyakitin hati. Kalau aku tidak, bisa. Sang kuning, sang itu musang, musang awujud dening. Nggak bisa dong. Bakal salah, bakal kemari. Oh, lah itu namanya manusia yang suka tumbak cucuan, ya toh? Julek. Kena julek. Enak ya? Apa ya? Ki Ajeng, kalau begitu, aku mohon pamit. Apa yang Kanjeng Ibu putuskan, aku akan mematuhi. Namun bila Kanjeng Ibu berkenan, aku dan juga Dimas Arjuna juga bersedia untuk melaksanakan tugas dari Guru Durna. Jadi, Kanjeng Ibu tidak terlalu mengkhawatirkan kami. Adik-adikku, apa yang sudah diputuskan oleh Kanjeng Ibu sudah seharusnya kalian utamakan. Karena restu dari Kanjeng Ibu berada di atas segala-galanya. Terima kasih, Kang Mas. Putraku Bima Arjuna, Gunung Reksamuka sangat berbahaya. Ibu khawatir kalian akan mendapatkan bahaya. Jadi, Ibu memutuskan. Belakang Saktorito. Doro sopo bakal mama, sopo ubet bakal kesrimpet, sopo salah bakal seleh, sopo temen bakal tinemu. Lai Doro, sing sopo jahat bakal ketemu kejahatan. Sing sopo benar bakal ketemu tiba
pada tujuan. Kamu dengar toh petuah Romo? Jos. Sopo nandur ngunduk. Sopo sing berulah pasti akan kena getah. Kok aku yang dimarahin? Aku ngandani kowe. Well, adalah gitu aja diambil hati. Tapi usaha sekecil apapun, kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya akan lebih besar. Tapi juga harus jaga perilaku biar tidak malu di kemudian hari. Sopo weruh ing panuju sasat sugih pagar wesi. Dewata Agung bakal melindungi putra-putra Ndoro. Baiklah putraku, Ibu izinkan kalian berangkat. Ibu serahkan perlindungan kalian pada Dewata Agung. Dia yang akan membimbing langkah kalian. Terima kasih Kanjeng Ibu. Kami mohon pamit. Pergilah putra-putraku. Restu Ibu menyertai kalian. Semoga Dewata Agung senantiasa melindungi. Sebaiknya kalian pulang dulu. Tidak, Raden. Apa yang akan kami katakan pada Gusti Prabu Salya jika kami pulang tanpa Raden? Katakan saja, aku masih ada urusan. Cepat pergi. Ampun, Raden. Kami hanya menjalankan perintah. Itu tandanya kalian sudah bosan hidup. Pak bukankah itu Raden Borisrawa? Benar, Bu. Tapi kita tidak perlu membantunya. Ayo. Tunggu. Kalian berada di sini. Pasti Ndoro kalian juga berada di sini. Maaf, Raden. Kami hanya berdua. Dan kebetulan melintas di arah sini. Bohong! Atau aku paksa kalian untuk memberitahu aku. Ayo, Bu. Kita tidak ada urusan dengan dia. Cepat katakan, di mana Ndoro kalian? Atau aku habisi kalian. Sudahlah, Bu. Kita tidak perlu hiraukan kata-katanya. Tunggu! Kamu benar-benar bengis, Borisrawa. Aku tidak akan melukai mereka, Subadra. Asal kau mau bersamaku, pulang ke Mandaraka, dan menjadi istriku. Jangan, Doro. Jangan hiraukan kami. Tinggalkan tempat ini, Doro. Kau pikir semudah itu pergi dari sini? Selamat datang di Mandura Raja Gusti Prabu Salya dan Raden Borisrawa.
Mohon maaf jika penyambutan kami kurang berkenan di hati Gusti Prabu. Terima kasih Prabu Basudewa. Kami sangat tersanjung atas penyambutan ini. Ada kabar apakah gerangan sehingga Gusti Prabu berkenan berkunjung ke istana kami? Selain menyambung persahabatan, tujuan kami ke sini adalah ingin melamar putri Gusti yang bernama Dewi Subadra untuk ananda Raden Burisrawa. Kami sangat tersanjung dengan maksud dan tujuan Gusti Prabu beserta putra. Tetapi sebagai orang tua yang bijak, tentunya semua ini aku serahkan kepada putriku sendiri. Aku mengerti. Memang begitulah adat istiadat kita. Abdi dalam. Perintahkan kepada embok-embak untuk membawa putriku Dewi Subadra kemari. Sendikodawo Gusti Prabu Sidewa. Mohon ampun Gusti Prabu, Gusti Putri datang menghadap. Silakan duduk Putri. Ayahanda memanggilku. Putriku, ayahanda ingin mendengar dengan jujur. Apakah putriku bersedia menerima lamaran Raden Burisrawa untuk menjadi istrinya? Bagaimana putriku? Katakanlah, Nak, agar hati kami tenang. Apapun yang menjadi keputusan Ananda, kami akan menerimanya dengan senang hati. Mohon maaf Gusti Prabu. Hamba tidak bersedia. Baiklah. Aku akan mengikuti kemauanmu. Jangan Doro, jangan. Aku tidak punya pilihan lain saat ini. Aku terpaksa. Tapi aku yakin Raden Permadi akan menolongku. Roro Ireng. Dimas, apakah dirimu... Maaf Kang Mas, aku baik-baik saja. Dimas, sebentar lagi kita akan memasuki hutan larangan. Kang Mas Bima benar. Bahkan aku pertama kali bertemu Roro Ireng di hutan ini. Kenapa kamu mengganggu kesenanganku? Selama kesenanganmu tidak mengganggu orang lain, tentu aku tidak akan ikut campur. Dasar mulut besar! Nimas tidak apa-apa.
Kita sedang mengemban tugas. Sebaiknya Dimas abaikan pikiran yang mengganggu Dimas. Iya, Kang Mas. Ayo kita lanjutkan. Ampun Gusti. Ada 2 kesatria menuju kemari. 2 kesatria? Benar Gusti. Mereka datang untuk mengantarkan nyawa. Dimas, kita harus bisa sampai di Gunung Reksamuka sebelum matahari terbenam. Iya, Kang Mas. Itu mereka Gusti. Mereka dengan ilmu baruku, aku akan menembus kekalahanku. Dia belah raga. Ini memang kami, Kar. Tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Kami tidak akan minta maaf. 10 tapas Tridana mengaku akan memberikan perhatian lebih besar kepada kami daripada Arasura itu. Kita sudah sampai di Gunung Reksamuka. Tetapi kita belum juga menemukan pohon yang kita cari. Kita robohkan saja semua pohon-pohon ini. Siapa tahu ada pohon yang tidak roboh, yang terkena ajian kita. Itu adalah pohon yang kita cari.